Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan sosialisasi dan panduan pendaftaran peserta didik baru jenjang SD tahun 2024, khususnya bagi Bapak Ibu yang akan mendaftarkan putra-putrinya pada jenjang SD untuk wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, berkaitan dengan ketentuan, dokumen persyaratan, jalur pendaftaran, dan juga tahapan PPDB di tahun 2024 ini kurang lebih hampir sama ya Bapak Ibu dengan PPDB tahun sebelumnya. Lalu dokumen persyaratannya adalah fotokopi KK, kemudian fotokopi akta, ini juga disertakan aslinya Bapak Ibu, terutama adalah nanti ketika Bapak Ibu mendaftar di sekolah. Nah, dokumen asli ini digunakan untuk memverifikasi kebenaran data. Kemudian ada surat pertanggungjawaban mutlak, ini juga menggunakan aslinya. Lalu bagi Bapak Ibu yang menggunakan jalur afirmasi dari kakak miskin, ini juga dibawa aslinya. Lalu bagi Bapak Ibu yang menggunakan jalur afirmasi disabilitas maupun jalur yang tadi di depan saya katakan bagi putra-putri Bapak Ibu yang memiliki usia di bawah 6 tahun. Pendaftarannya ini ada 3 jalur seperti tahun yang lalu. Yang pertama adalah jalur afirmasi, ini kuotanya 20% Bapak Ibu, di mana afirmasi ini dibagi menjadi 2, yaitu afirmasi kakak miskin. Kakak miskin ini kuotanya 15%, 15% itu ketika sekolahnya adalah satu rombel, berarti dalam satu rombel itu dapat menampung hingga 4 orang dari jalur kakak miskin. Kemudian jalur afirmasi yang kedua adalah penyandang disabilitas, ini kuotanya 5% dari 28 siswa dalam satu rombel. Artinya ketika satu rombel berarti ada satu afirmasi penyandang disabilitas. Kemudian jalur pendaftaran yang kedua adalah jalur pindah tugas. Jalur pindah tugas ini juga sama, kuotanya 5% dari daya tampung Bapak Ibu. Jadi 28 siswa dalam satu rombel itu ada satu jalur pindah tugas orang tua. Lalu yang ketiga jalur pendaftarannya adalah jalur zonasi Bapak Ibu. Ini kuotanya 75%. Pengecualian jalur yang 3 jalur tadi Bapak Ibu yaitu bagi sekolah swasta dan tidak menggunakan 3 jalur ini. Lalu bagi TK SD model dan juga SD negeri lain yang belum terpenuhi daya tampungnya sampai hingga rentetan PPDB itu berakhir. Nah, ini adalah tahapan PPDB SD-nya Bapak Ibu. Tahapannya tentu saja dimulai dari tahap pertama adalah tahap persiapan, yaitu aktivasi akun dan juga validasi atau perbaikan data. Nah, ini tahap persiapan ini tentu saja dilakukan sebelum pelaksanaan PPDB. Jadi untuk tahap persiapan PPDB ini sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri atau dibantu oleh guru TK asal. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk tahapan pelaksanaan PPDB, nah inilah tahap pelaksanaan inilah yang dilakukan oleh sekolah, oleh panitia pendaftaran siswa baru di jenjang SD tujuan seperti itu. Jadi untuk verifikasi dokumen, kemudian pendaftaran itu dilakukan oleh panitia PPDB di SD. Seperti itu Bapak Ibu. Tata cara aktivasi dan validasi, jadi Bapak Ibu di tanggal 10 sampai tanggal 25 Juni itu silakan Bapak Ibu login ke alamat website ini ppdbsd.slemankap.go.id. Bapak Ibu silakan login menggunakan username-nya adalah NISN-nya lalu disambung dengan @ppdb.go.id. Contoh ini adalah nomor NISN-nya, kemudian ditambahkan @ppdb.go.id, lalu passwordnya adalah 8 angka, tanggal, bulan, dan tahun lahir putra-putri Bapak Ibu. Contohnya ini diawal dengan 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun lahir. Lalu setelah Bapak Ibu berhasil login, kemudian bisa mengisi untuk pengkinian data itu nomor induk kependudukan atau NIK, nomor KK, tanggal lahir, kemudian tanggal KK, dan juga alamat pendukuhan itu disesuaikan dengan KK Bapak Ibu. Nah, ini untuk prosesnya ini bisa dibantu oleh operator atau guru di TK atau di PAUD.
bisa juga dibantu oleh panitia Korwil. Kalaupun sampai dengan batas akhir sebelum nanti dimulainya mendaftar di SD itu Bapak Ibu belum dibantu untuk aktivasi dan juga validasi, nanti pun masih akan tetap dibantu oleh panitia PPDB di sekolah. Tetapi kami sangat menyarankan untuk aktivasi dan validasi data PPDB itu Bapak Ibu bisa mendaftar, boleh dibantu oleh operator TK atau operator PAUD-nya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah untuk pendaftaran lini masa pendaftaran afirmasi kakak miskin ya. Dokumennya seperti tadi di awal saya sampaikan, aslinya di bawah, terutama adalah untuk kakak miskin selain dari kakak dan aktanya itu serta SPBM-nya. Nah, untuk lini masanya ini pendaftaran jalur afirmasi kakak miskin ini dilayani dimulai 24 dan 25 Juni 2024. Hanya 2 hari, silakan Bapak Ibu datang ke SD tujuan dengan menyerahkan dokumen tadi. Nah, ini bisa memilih 2 sekolah. Kemudian verifikasi dokumennya itu dilaksanakan juga 2 hari itu sampai tanggal 25. Kemudian didaftarkan oleh panitia PPDB di sekolah. Dan nanti tanggal 26 itu adalah pengumuman hasil dari pendaftaran afirmasi kakak miskin. Dan juga bisa dilakukan daftar ulang saat itu juga. Kemudian untuk pendaftaran afirmasi disabilitas, ini lini masanya sama, 24 dan 25 Juni. Ini adalah untuk pendaftarannya dengan datang ke sekolah, menyerahkan dokumen yang harus dibawa, asli dan juga fotokopinya, untuk dilakukan verifikasi di saat itu juga oleh panitia PPDB sekolah. Dan pengumumannya itu juga di hari ketiga tanggal 26 Juni 2024, bisa langsung melakukan pendaftaran saat itu juga ketika Bapak Ibu diterima. Yang ketiga adalah jalur pendaftaran di jalur pindah tugas orang tua atau mutasi orang tua. Lini masanya sama Bapak Ibu, tanggal 24 dan 25 ini untuk mendaftar, verifikasinya juga di tanggal dan hari yang sama. Nah, pengumuman hasilnya itu di tanggal 26 serta dilanjutkan dengan daftar ulangnya. Lini masa pendaftaran jalur zonasi. Pendaftaran jalur zonasi ini dilakukan 3 hari Bapak Ibu, 24, 25, dan 26 Juni 2024 dengan Bapak Ibu datang ke sekolah yang akan dituju. Karena ini bisa memilih 2 sekolah, berarti Bapak Ibu bisa memilih salah satu, misalnya pilihan 1, Bapak Ibu datang ke sana, menyerahkan dokumen-dokumen tadi dan juga membawa aslinya untuk dilakukan verifikasi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, verifikasinya saat itu juga oleh panitia pendaftaran peserta didik baru. Jadi tanggal 3 hari pelaksanaannya Bapak Ibu, tanggal 24 sampai tanggal 26 Juni. Nah, pengumumannya itu di tanggal 27 dan 28 untuk batas akhir daftar ulangnya. Jadi kenapa waktu jalur zonasi ini waktunya lebih panjang 3 hari Bapak Ibu? Karena ketika di 3 jalur yang pertama, afirmasi disabilitas maupun kakak miskin dan juga kepindahan tugas orang tua ini, apabila kuotanya tidak terpenuhi maka akan dialihkan ke jalur zonasi, seperti itu. Sehingga waktu pengumumannya itu lebih jeda sehari, seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk pengumuman dan daftar ulangnya itu sampai tanggal 28 Juni 2024. Nah, ini adalah jalur afirmasi kakak miskin Bapak Ibu, yang di depan tadi saya sampaikan ada 15% kuota atau 4 orang dalam satu rombel. Nah, persyaratannya bagi putra-putri dari Bapak Ibu keluarga ekonomi tidak mampu, ini merupakan penduduk Sleman dan nanti pada saat mendaftar itu bisa memilih 2 SD. Nah, kakak miskin ini dibuktikan adalah sebagai pemegang kakak miskin sesuai dengan database dinas sosial. Ini dikeluarkannya adalah 2024 ya Bapak Ibu. Kemudian seleksinya nanti adalah berdasarkan usia dan juga urutan pilihan sekolah dan juga pada saat waktu mendaftar. Dokumen persyaratannya adalah fotokopi KK, akta, kemudian surat pertanggungjawaban mutlak dan juga KKM. Ini tidak wajib dibawa fotokopinya, tetapi aslinya wajib dibawa pada saat mendaftar di sekolah Bapak Ibu. Nanti di bagian akhir lini masanya akan kami sampaikan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, afirmasi disabilitas, ini kuotanya 5%, adalah bagi putra-putri Bapak Ibu yang menyandang disabilitas, yang memiliki hasil asesmen dari psikolog. Jadi putra-putri Bapak Ibu yang memiliki disabilitas tertentu dan memiliki hasil asesmen dari psikolog ini bisa
mendaftar melalui jalur afirmasi disabilitas. Ini adalah penduduk Sleman, memilihnya hanya satu sekolah Bapak Ibu, dan seleksinya itu berdasarkan usia, waktu pendaftaran, jika nanti ada lebih dari satu orang mendaftar gitu. Karena 5% dari daya tampung 28 siswa itu hanya satu orang Bapak Ibu. Kemudian dokumen persyaratannya juga untuk fotokopi ini sebenarnya tidak terlalu penting untuk dibawa. Fotokopi KK, akta, SPPM atau surat pertanggungjawaban mutlak, dan juga surat psikolog ini dibawa aslinya semua Bapak Ibu. Lalu jalur yang kedua Bapak Ibu adalah jalur pindah tugas. Jalur pindah tugas di SD negeri ini kuotanya juga 5% atau satu orang dalam satu rombel 28 siswa itu, yaitu bagi putra-putri dari Bapak Ibu yang melaksanakan kepindahan tugas gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu itu adalah seorang ASN, TNI Polri, pegawai BUMN atau BUMD, dan juga karyawan atau pegawai swasta yang memiliki badan hukum. Ini bisa menunjukkan dengan surat keterangan mutasinya. Ini maksimal adalah 1 tahun terakhir Bapak Ibu, 1 tahun terakhir dari pada saat mendaftar putra-putrinya nanti. Kemudian bisa juga berasal dari anak guru yang bekerja di sekolah tujuan tempat mendaftar itu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah penduduk luar Sleman, lalu waktu mendaftarnya. Ini jika ada beberapa pendaftar dengan jalur kepindahan tugas orang tua ini. Dokumen persyaratannya juga fotokopi KK, akta, SPPM, dan SK mutasi atau SPMT. Ini aslinya juga dibawa untuk bukti verifikasi kami sebagai panitia PPDB di sekolah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah jalur zonasi. Nah, untuk jalur zonasi ini kuotanya adalah 75%. Jadi dalam satu rombel 28 siswa itu kuotanya 21 orang atau lebih. Apabila jalur afirmasi dan juga jalur kepindahan tugas itu tidak terpenuhi, maka kuotanya akan ditambahkan dalam jalur zonasi ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang akan mendaftar jalur zonasi ini adalah apabila tidak memiliki 3 jalur tadi, baik afirmasi KKM maupun disabilitas, dan juga tidak ada kepindahan tugas orang tua, maka Bapak Ibu akan mendaftarkan putra-putrinya melalui jalur zonasi. Ini adalah untuk penduduk Sleman dan luar Sleman itu bisa mendaftar jalur zonasi ini Bapak Ibu. Tetapi zonasi wilayahnya itu adalah berbasis pedukuhan. Jadi inilah yang membedakan poin-poin penambahan untuk jalur zonasi. Nah, ketika tanggal dikeluarkannya KK itu belum sampai 1 tahun, maka Bapak Ibu akan dianggap setara dengan penduduk di luar Kabupaten Sleman. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita lihat poin-poin zonasinya itu seperti apa Bapak Ibu. Kemudian untuk seleksinya ini adalah berdasarkan usia dan juga poin zonasi. Jadi akumulasi dari usia dan juga poin zonasi ini nanti yang akan menentukan peringkat Bapak Ibu yang putra-putrinya mendaftar lewat jalur zonasi. Untuk dokumen persyaratannya cukup sederhana Bapak Ibu, yaitu hanya butuh fotokopi KK, akta, dan juga SPPM, surat pertanggungjawaban mutlak, serta membawa aslinya. Nah, ini adalah poin-poin di jalur zonasi Bapak Ibu. Mulai dari ini adalah paling tinggi itu adalah ketika masih sekolah tujuan itu masih satu pedukuhan atau pedukuhan terdekat dengan sekolah masih berada di zona 1, ini penambahan poinnya 660. Lalu ini masih satu desa dengan sekolah tujuan masuk di jalur zona 2 itu penambahannya 540. Ini masih dalam satu kecamatan, masuk zona 3 itu 480. Luar kecamatan di zona 4 penambahannya 420. Nah, bagi penduduk luar Sleman dan juga penduduk Sleman yang usia kakaknya kurang dari 1 tahun berada di zona 5, penambahan poinnya hanya 60. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu, ini adalah untuk pendaftaran luringnya. Pendaftaran luring itu masih bisa dilakukan adalah bagi Bapak Ibu belum diterima selama pendaftaran daringnya itu, online-nya itu belum diterima di sekolah pada saat mendaftar itu, Bapak Ibu masih bisa mendaftar secara luring, langsung datang ke sekolah, terutama adalah ke sekolah-sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya. Itu masih bisa dilakukan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketika mendaftar secara online pada saat pengumuman tidak
diterima gitu, Bapak Ibu masih tetap bisa melakukan pendaftaran secara luring ke sekolah yang belum terpenuhi kuotanya. Ini tidak ada batasan waktunya Bapak Ibu, mau Bapak Ibu itu adalah penduduk asli Sleman, mau penduduk luar Sleman, dan waktunya itu tidak terbatas, seperti itu. Untuk pendaftaran luringnya ini atau datang langsung ke sekolahnya ini bisa dimulai dari tanggal 27 Juni 2024. Nah, seleksinya itu berdasarkan urutan dari pertama mendaftar. Adalah untuk jalur SD swasta, Bapak Ibu yang akan mendaftar SD swasta itu, ketentuan pendaftaran dan seleksinya itu berdasarkan keput sekolah dari sekolah swasta tersebut. Ini tidak terbatas, baik Bapak Ibu mau penduduk Sleman maupun luar Sleman, ini tidak ada batasan waktu juga. Kemudian ini adalah hari pertama masuk di sekolah, yaitu Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Kegiatannya adalah transisi PAUD SD yang menyenangkan selama 2 minggu di awal masuk sekolah. Nah, untuk posko PPDB ini, untuk posko PPDB Kabupaten Sleman dapat dilayani pada jam daring maupun jam luringnya ini Bapak Ibu. Baik, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu boleh tinggalkan di kolom komentar. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.